Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mika Dewi dengan NIM 1874457. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bisnis plan yang sudah kami jalani selama sekitar 2 bulan. Yang pertama yang akan saya bahas itu adalah mengenai latar belakang dari produk yang kami jadikan usaha. Nah, seperti yang dilansir dalam Kompas, industri pengolahan makanan dan minuman ini merupakan sektor tertinggi yang memberi kontribusi yang sangat besar dalam sektor ekonomi, yakni 6,33% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional tahun 2018 dan juga mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan industri manufaktur lainnya. Nah, keberadaan makanan tradisional menjadi ide peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan dengan melakukan pengembangan atau inovasi tanpa menghilangkan cita rasa yang aslinya. Salah satu makanan tradisional yang sedang populer dan banyak dikembangkan di kota Bandung saat ini adalah bakso aci. Nah, bakso aci ini merupakan kuliner khas kota Garut, Jawa Barat yang menjadi spesial di kalangan makanan karena memberikan sensasi baru dalam menyantap bakso yang memiliki perbedaan dengan bakso pada umumnya karena terbuat dari tepung aci. Ilvaska Corner merupakan nama toko kami. Nama Ilvaska ini kami dapatkan dari singkatan nama kelompok kami yang terdiri dari Ajmilail, Salva, Salma, dan Mika, serta kata corner yang berarti kios kecil. Nah, nama usaha produk bakso aci yang kami kembangkan adalah bakso aci Mang Jalu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bakso aci kini memang menjadi salah satu makanan yang banyak diminati berbagai kalangan, terutama kaum perempuan karena perempuan cenderung lebih menyukai makanan pedas berkuah. Nah, biasanya bakso aci merupakan makanan yang cenderung berjualan di toko dan hanya mampu dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang. Namun, bakso aci Mang Jalu sendiri merupakan bakso aci dalam kemasan yang instan serta memberikan kemudahan bagi konsumennya hanya dengan merebusnya menggunakan air panas. Bakso aci Mang Jalu ini hadir dengan inovasi baru, yakni memiliki 3 varian rasa yang belum dimiliki oleh bakso aci pada umumnya, yakni memiliki rasa original, tom yum, dan suki. Serta bakso aci Mang Jalu juga berusaha menciptakan kemasan yang sangat modern dan unik untuk menarik perhatian konsumen. Lalu apa sih yang menjadi dasar utama kami dalam mengembangkan usaha bakso aci Mang Jalu ini? Nah, yang pertama itu karena bakso aci kini sedang digemari oleh berbagai kalangan. Kedua, kalangan perempuan cenderung lebih menyukai makanan pedas serta berkuah. Ketiga, mudah dan praktis untuk dipasarkan. Keempat, memiliki desain yang menarik. Yang kelima, di daerah kami belum ada yang menjual bakso aci kemasan. Yang keenam, memberikan inovasi rasa baru yang belum pernah ada, yaitu tom yum dan suki, serta yang terakhir tahan lama hingga 20 hari sehingga meminimalisir kerugian. Nah, sehingga dengan latar belakang tersebut kami dapat menentukan luaran yang diharapkan yang meliputi: 1. Dapat mengembangkan eksistensi makanan tradisional Jawa Barat. Yang kedua, memajukan UMKM daerah. Yang ketiga, melatih keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha. Yang keempat, meningkatkan perekonomian Indonesia dengan membuat terobosan-terobosan baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pemasaran dari usaha kami. Nah, dalam rencananya, pemasaran dari bakso aci Mang Jalu ini tuh melalui marketplace. Yang pertama itu melalui Instagram, WhatsApp, dan Shopee. Mengapa seperti itu? Karena dalam keadaan pandemi yang seperti ini, tidak memungkinkan kita untuk berjualan secara offline. Dengan begitu, kami menjualnya melalui online dan pengirimannya melalui ekspedisi. Nah, selain melalui ekspedisi atau melalui online marketplace, kita juga menjualnya melalui pemasaran lewat kerabat dekat, keluarga, saudara, atau tetangga. Dengan begitu, memudahkan kita mencapai target penjualan. Nah, selanjutnya strategi pemasaran yang usaha kami lakukan ini tuh adalah strategi EMDS atau Earned Media and Direct Selling. Nah, penjualan ini tuh memanfaatkan media sosial melalui Instagram, WhatsApp, bahkan Shopee. Nah, promosi
dan ragam inovasi yang dilakukan ini tuh melalui produk secara langsung dengan membangun branding produk secara tidak langsung di mata masyarakat. Dan direct selling, pemasaran langsung ini tuh melalui door to door atau dari rumah ke rumah, mulai dari rumah kerabat, teman, bahkan tetangga terdekat. Selanjutnya, sasaran atau pangsa pasar dari usaha ini tuh dari pemasaran penjualan bakso aci Mang Jalu adalah berbagai kalangan dari masyarakat, terutama kaum perempuan. Kenapa? Karena kaum perempuan ini tuh cenderung menyukai makanan pedas. Nah, pemasaran awal akan difokuskan untuk Kota Bandung dan Garut. Selanjutnya, bakso aci ini tuh merupakan karena kuliner khas Kota Garut yang menjadi spesial di kalangan foodie atau penyuka kuliner, karena memberikan sensasi baru dalam mengonsumsi bakso yang memiliki sedikit perbedaan dengan bakso biasanya karena terdapat topping yang menjadi pelengkap, sehingga bakso aci menjadi salah satu makanan khas yang masih banyak diminati oleh semua kalangan, terutama jika makanan tersebut memiliki rasa pedas dan bervariatif. Dan ini tuh memudahkan penjualan kita karena dari kesukaan masyarakat ini tuh membuat penjualan kita ini tuh lebih mudah, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan produksi dan cara membuat bakso aci dari Mang Jalu. Yang pertama, bahan produksi yaitu bakso aci itu sendiri dan tulang rangu. Bakso aci tersebut dibuat dengan bahan utama yaitu tepung kanji atau aci yang diaduk dan dicampurkan dengan tulang rangu sehingga nanti bakso aci tersebut semacam memiliki sensasi kriuk. Yang kedua, bahan produksi yaitu bumbu khas yang telah diracik atau dibuat oleh pabrik Mang Jalu. Yaitu ada 3 varian rasa. Yang pertama original, yang kedua tom yum, yang ketiga suki, dan bumbu-bumbu tersebut dibuat dengan menggunakan bahan-bahan rempah-rempah alami dari Indonesia. Yang ketiga, ada jeruk nipis. Jeruk nipis tersebut memberikan sensasi seperti masam yang alami, berbeda dengan cuka yang difermentasi terlebih dahulu, sehingga jeruk nipis tersebut sangat aman untuk digunakan. Yang keempat, sebagai topping untuk bakso aci tersebut yaitu sukro cikur atau lebih dikenal dengan sukro kencur. Sukro kencur tersebut memiliki seperti sukro-sukro yang lain, tetapi memiliki rasa yang khas yaitu baunya sangat menyengat, bau kencur. Yang kelima yaitu tahu kering. Tahu kering itu dapat dijumpai di pasar maupun di toko-toko online, itu seperti Shopee, Lazada, dan masih banyak lagi. Lalu yang selanjutnya yaitu cuanki lidah. Cuanki lidah ini bentuknya panjang dan mudah dijumpai yaitu di pasar maupun di toko online. Yang ketujuh yaitu siomay kering. Nah, siomay kering ini adalah makanan atau jajanan tradisional yang sering dijumpai, bisa didapatkan di pasar maupun toko online. Nah, sukro, tahu, cuanki, dan somai tersebut sebagai topping untuk menemani atau disantap bersama dengan bakso aci dan dibersamai juga dengan bumbu-bumbu khas yang telah diracik atau dibuat dengan bumbu khas berasal dari Indonesia. Di sini ada pengemasan, yaitu bahan-bahan produksi tadi telah dikemasi, yaitu seperti bakso aci. Yang kedua, ada bumbu-bumbu yang telah dipisahkan, yaitu ada bumbu khasnya, ada bumbu gurih, dan ada bumbu cabai. Ada juga desain kemasan untuk menarik pelanggan. Selanjutnya, cara pembuatan bakso aci dari Mang Jalu. Yang pertama, buka kemasannya. Lalu, ambil bumbu yang berwarna merah.
Setelah diambil lalu dimasukkan ke dalam wajan yang telah dimasukkan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, lalu bumbu tersebut dimasukkan dan ditumis sehingga harum. Setelah harum, ambil sedikit secukupnya air sesuai dengan selera masing-masing ke wajan tersebut. Lalu masukkan juga bakso aci Mang Jalu tersebut ke dalam wajan sampai matang. Nah, setelah itu masukkan juga topping-topping yang telah disediakan, yaitu sukro cikur, tahu kering, cuangki lidah, dan siomay kering. Masukkan sampai matang ya, sampai lembek, tapi sesuai dengan selera masing-masing. Untuk menunggu bakso aci matang, lalu kita siapkan bumbu yang telah dikemas atau disediakan oleh Mang Jalu tersebut, yaitu seperti bumbu gurih, ada juga bumbu pedas disimpan di piring atau di mangkok. Setelah siap dan bakso aci tersebut sudah matang, maka masukkan bakso aci tersebut ke dalam mangkok yang telah berisi bumbu-bumbu. Lalu kocok sehingga bumbu tersebut merata. Lalu jadilah bakso aci Mang Jalu yang sangat enak. Selanjutnya, saya Salma Salsabila Yusifa akan mempresentasikan mengenai anggaran yang diperlukan untuk usaha bakso aci produk Mang Jalu. Nah, perhitungannya kami menghitung modal kerja kotor, kemudian laba kotor, modal kerja bersih, dan laba bersih. Nah, untuk yang pertama, modal kerja kotor per 30 pieces, hitungannya adalah sebagai berikut. 30 dikali 12.500 sama dengan 375.000. Nah, yang 12.500 ini adalah modal yang dikeluarkan untuk satu pieces produk bakso aci Mang Jalu. Kemudian yang kedua, laba kotor per 30 pieces. Jadi untuk menghitung laba, langsung saja pemasukannya itu 15.000 dikali 30 sama dengan 450.000, kemudian pengeluarannya 12.500 dikali 30 sama dengan 375.000, sehingga didapatkan laba kotor totalnya adalah 450 dikurangi 375.000 sama dengan 75.000, sehingga laba kotor per satu piecesnya 75.000 dibagi 30 sama dengan 2.500. Kemudian yang ketiga adalah modal kerja bersih per 30 pieces. Nah, untuk modal kerja bersih ini kita hitung dengan menjumlahkan modal kerja kotor, jumlahnya yang tadi berapa, kemudian biaya lainnya seperti ongkos kirim dan biaya perlengkapan. Baiklah, langsung saja dijumlahkan. Modal kerja kotor itu jumlahnya 375.000 ditambah ongkos kirim 10.000 ditambah biaya perlengkapan 2.500, sehingga jumlahnya modal kerja bersih itu adalah 387.500. Sehingga modal kerja bersih per satu piecesnya menjadi 12.917. Kemudian yang keempat adalah laba bersih per 30 pieces. Nah, kita hitung pemasukannya 30 dikali 15.000 sama dengan 450.000. Kemudian pengeluarannya adalah 30 dikali 12.917 sama dengan 387.510. Sehingga laba bersih totalnya adalah dikurangi ya pemasukan dengan pengeluaran, hasilnya 62.490. Sehingga laba bersihnya per satu pieces adalah 2085. Ya, sekian presentasi dari saya, dan juga kami akhiri presentasi kelompok kewirausahaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.